Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo ayo ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 76, Merebut Alpa Darimu, karya Via Raya. Saat ini, Iko Sagon sudah ada di depan resepsionis PT Giant Phoenix. Ia menanyakan tentang di mana ruangan Wolf, tetapi tidak diberitahu karena belum melakukan janji temu. Kalau kau tidak mau memberitahu di mana ruangan Wolf padaku, katakan pada Theo kalau Osa, suaminya, sedang menunggu di sini, ujar Iko Sagon dingin. Ia yakin Theona akan segera keluar jika tahu dirinya ada di sana. Jadi, ia meminta resepsionis untuk memberitahukan keberadaannya, karena sekeras apapun ia berusaha, ia tidak akan diberitahu di mana ruangan Wolf berada. Baik, Pak. Kalau begitu, tunggu sebentar. Resepsionis lekas menghubungi Theona dan dalam beberapa detik langsung tersambung. Halo, Bu. Di sini ada suami Anda yang sedang menunggu. Sini biar aku saja yang bilang. Iko Sagon langsung merebut telepon di tangan genggaman resepsionis. Kau akan menemuiku sekarang juga atau aku yang akan menghampirimu dan Wolf. Pria itu langsung mengancam tanpa mendengar sepatah kata pun dari balik panggilan. Apa yang kau lakukan di sini, Osa? Terdengar suara Theona di balik telepon dengan nada khawatir. Bagaimana bisa Iko Sagon tahu bahwa ia sedang bekerja di perusahaan Wolf? Terlebih, pria itu sudah ada di sana. Jika ia tidak keluar dan menemuinya, ia yakin pria itu akan membuat keributan. Aku tunggu kau di sini selama 5 menit. Kalau kau tidak datang juga, maka aku yang akan pergi menemuimu. Iko Sagon tidak berniat untuk menjawab pertanyaan yang tidak penting. Ia ingin segera membawa wanita itu pulang dan menjauh dari Wolf. Baiklah, aku ke sana sekarang, putus Theona. Iko Sagon mengembalikan telepon itu pada resepsionis. Kemudian ia berjalan ke sana kemari sambil menatap ke dalam. Sesekali ia menatap arlojinya untuk menghitung waktu yang telah ia berikan pada Theona. Tidak lama kemudian, Theona dan Alpagon muncul dari balik pintu lift. Mereka berjalan sambil bergandengan tangan semakin mendekat. Sampai di pintu pembatas, Theona menempelkan kartu identitas dan pintu itu pun terbuka. Paman, seru Alpagon. Pria itu melepaskan genggaman tangan ibunya dan berlari ke arah Iko Sagon. Sontak, pria itu berlutut sambil merentangkan kedua tangannya. Kenapa paman ada di sini? Tanya anak kecil itu yang kini ada dalam dekapan ayahnya. Paman mau jemput Alpa sama Momi. Paman mau menunjukkan kado yang paman janjikan kemarin, sahut Iko Sagon sambil mengangkat tubuh putranya dan menggendongnya. Benarkah? Iko Sagon mengangguk sebagai jawaban. Kalau begitu, di mana kado yang paman janjikan? Imbu Alpagon bertanya. Ada di rumah, sayang. Tadi paman ke rumah, tapi Alpa tidak ada, sahut Iko Sagon sambil mengerucutkan bibirnya.
Oh, setiap hari Senin sampai Jumat, Alpa bantu Mommy bekerja sama Papa Wolf. Ujar anak kecil dengan nada bicara yang terdengar sangat jelas. Mendengar jawaban yang putranya lontarkan, membuat Iko Sagon mengepalkan tangannya kuat-kuat. Bahkan anak seusia Alpagon seharusnya mulai mendaftar sekolah. Lalu, kenapa putranya justru mengikuti ibunya bekerja? Memangnya Alpa tidak sekolah? Tanya Iko Sagon penasaran. Kau mau apa datang ke sini? Sela Teona. Aku kesini ingin menjemputmu dan Alpa. Ayo kita bicara di mobil. Timpal Iko Sagon tidak ingin berbicara di tempat umum. Kenapa aku harus pulang? Aku sedang bekerja dan kau harus menunggu waktu bekerjaku habis kalau kau ingin bicara denganku. Tanya Teona tidak suka. Kenapa pria itu harus datang dan mengganggu waktu bekerjanya? Ia yakin ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Sudah, jangan banyak tanya. Lebih baik kita ke mobil sekarang. Sangga Iko Sagon lembut sambil merangkul bahu istrinya. Sebentar, tasku masih di dalam dan aku juga harus meminta izin dulu sama Wolf. Ujar Teona sambil menunjuk ke belakang. Biarkan saja, nanti aku yang akan mengurusnya. Sangga Iko Sagon. Baiklah, pasrah Teona. Ia sadar bahwa dirinya tidak bisa melawan Iko Sagon karena banyak orang yang harus ia lindungi. Akhirnya, Teona berjalan keluar mengikuti Iko Sagon. 2 meter sebelum sampai di mobil, Iko Sagon menurunkan putranya dan berkata, Alpa masuk mobil duluan ya, Paman mau bicara sama Mommy dulu sebentar. Iya, Paman. Alpagon lekas berlari dan masuk ke dalam mobil. Kau ingin bicara apa? Tanya Teona setelah melihat putranya masuk ke dalam mobil. Ia menjadi curiga melihat Iko Sagon tidak membiarkan putranya mendengar apa yang akan pria itu bicarakan. Dan tiba-tiba, ia merasa ada yang tidak beres. Kau harus berhenti bekerja. Aku tidak ingin kau dan Alpa kelelahan. Balas Iko Sagon datar. Aku tidak mau. Tolak Teona tegas. Kenapa tidak mau? Memangnya kau tidak kasihan sama Alpa? Dia juga sudah waktunya mendaftar sekolah. Tanya Iko Sagon penasaran dengan alasan Teona menolak permintaannya. Aku butuh uang untuk menghidupi diriku sendiri dan Alpa. Kalau masalah sekolah, aku sudah mendaftarkan Alpa dan tidak lama lagi mulai masuk. Astaga Theo, ada aku kenapa kau harus repot-repot mencari uang? Iko Sagon benar-benar tidak habis pikir dengan Teona. Ada dirinya sebagai seorang suami, kenapa ia sebagai seorang istri harus bersusah payah bekerja? Memangnya kau siapa? Aku sudah bekerja bersama Wolf selama 4 tahun dan aku menikmatinya. Tanya Teona kesal. Selama ini, ia hidup berdua saja dengan putranya dan melakukan segalanya sendiri. Ya, meskipun setiap bulan mertuanya selalu memberinya uang, tetapi ia tidak bisa menggunakannya begitu saja. Dan sekarang, pria itu bersikap seolah dirinya suami yang baik. Wolf lagi. Bisa tidak sih jangan sebut nama laki-laki itu? Geram Iko Sagon sambil menggertakkan giginya. Memangnya kenapa? Selama ini dia yang selalu ada untukku dan Alpa. Sangga Teona menggebu. Pokoknya aku tidak mau tahu kau harus berhenti bekerja.
Segala kebutuhanmu dan Alpa, aku sebagai kepala rumah tangga yang akan mengurusnya. Ujar Iko Sagon tegas. Sekali tidak, tetap tidak. Aku akan tetap bekerja seperti sebelumnya. Kekeh Teona. Theo, kau mau berhenti bekerja atau tidak? Tanya Iko Sagon sambil menekan setiap ucapannya. Apapun yang terjadi, ia harus membuat Teona berhenti bekerja. Apapun yang terjadi, ia harus menjauhkan Teona dari Wolf. Meski Teona menganggap Wolf hanya sebagai seorang sahabat, tetapi ia tetap tidak bisa tenang. Tidak mau. Memangnya kau siapa berani memaksaku? Geram Teona. Aku ini suamimu dan kau harus mendengarkan kata-kataku. Sangga Iko Sagon menggebu. Suami kau bilang? Teona menggertakkan giginya kesal. Aku ingin melepas status itu sejak dulu. Apa kita perlu pergi ke biro urusan sipil untuk bercerai? Apa kau bilang? Manik mata Iko Sagon terbelalak mendengar ucapan Teona. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menceraikanmu. Kalau kau tidak ingin berhenti bekerja di perusahaan pria itu, aku akan merebut Alpa darimu dan aku akan melukainya. Imbu Iko Sagon dengan raut wajah yang merah padam. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.